Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saya Sini Permadi. Saudara, setelah ditangkap, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya dibawa ke Amerika Serikat melalui Pangkalan Udara National Stewart, New York. Pesawat yang mengangkut Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya tiba di Pangkalan Udara National Stewart, New York pada Sabtu waktu setempat. Dari Pangkalan Udara Amerika Serikat, Maduro dibawa ke kantor Badan Penegakan Hukum Narkotika Amerika Serikat. Probably on the Bearcat. I think so, bro. Yeah, he's in the back. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan mengambil alih pengelolaan Venezuela hingga berlangsung transisi kekuasaan yang aman. Pernyataan ini disampaikan usai penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi militer Amerika Serikat. Trump menegaskan hal ini dilakukan demi stabilitas dan perdamaian di Venezuela. Trump juga menyebut Amerika Serikat akan menjalin kemitraan dengan industri minyak Venezuela selama masa transisi. Pemerintah Amerika Serikat tengah mengevaluasi langkah lanjutan terkait situasi politik di negara itu. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela, and that includes many from Venezuela that are now living in the United States and want to go back to their country. It's their homeland. We can't take a chance that somebody else takes over Venezuela that doesn't have the good of the Venezuelan people in mind. Serangkaian ledakan mengguncang ibu kota Venezuela, Caracas pada Sabtu dini hari waktu setempat. Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat yang menjadi dalang ledakan tersebut. 7 ledakan dan pesawat terbang rendah terdengar pada Sabtu dini hari di ibu kota Venezuela itu. Pemerintah Venezuela menuduh Amerika Serikat menyerang fasilitas sipil dan militer di beberapa negara bagian. Venezuela juga telah menyatakan darurat nasional setelah kejadian itu. Lebih lengkap soal penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya kita bahas bersama pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah. Pak Reza, selamat petang. Selamat petang, salam dari Cikarang, selamat petang. Pak Reza, tapi kami mau minta gambaran dulu. Kalau dari kacamata hukum internasional, sebenarnya apakah yang dilakukan oleh Presiden Trump ini legal dan dibenarkan? Secara hukum internasional ini adalah hal yang sangat terlarang. Karena kalau kita merujuk kepada UN Charter, Piagam PBB, maka semua negara itu diharapkan menjalinkan hubungan berdasarkan prinsip saling menghargai territorial integrity and sovereignty, jadi keutuhan wilayah dan kedaulatan masing-masing. Dan kalaupun ada perselisihan itu diselesaikan secara damai. Dan untuk itu yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini adalah suatu hal yang sangat terlarang, sangat berbahaya dan sangat mengancam hukum internasional, di mana negara yang kuat akan menguasai tetangganya dan negara yang kuat akan menguasai negara yang lemah, dan tujuan menghalalkan cara ini yang terjadi. Dan persis keadaan ini seperti dengan kasus Bay of Pigs tahun 1961 pada saat Amerika Serikat menguasai Kuba, dan pada saat itu Amerika Serikat berpikir bahwa dukungan dari kalangan Kuba di luar negeri itu adalah dukungan nyata
ternyata Amerika Serikat saat itu tidak bisa membaca bagaimana kehidupan yang nyata di Kuba tersebut. Dalam hal ini juga sama, Amerika Serikat mengagungkan masyarakat Venezuela di luar negeri, tapi dalam kenyataannya Amerika Serikat menciptakan situasi yang baru di Venezuela, di mana masyarakat akan terbelah antara pro Maduro dan pro Donald Trump. Kemudian juga pada saat ini belum ada kekuatan-kekuatan yang mampu mempersatukan masyarakat Venezuela tersebut. Jadi dalam hal ini keadaan malah memperburuk keadaan di Venezuela tersebut. Tapi Pak Reza juga kalau Anda menganalisis sebenarnya alasannya, masa iya hanya soal narkotika dan juga imigran, atau Anda melihat ada motif terselubung juga di balik aksi Donald Trump? Pertama adalah Venezuela merupakan negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia saat ini, dan di kawasan benua Amerika tersebut setelah Venezuela adalah Kanada dan baru sesudahnya negara-negara di Timur Tengah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Amerika Serikat sangat terpukul dengan kenyataan bahwa Venezuela mulai melakukan hubungan perdagangan yang sangat intensif dengan China, di mana keadaan ini akan membuat industri Cina berkembang dengan luar biasa. Jadi saya pikir ini adalah dua keadaan yang alasan utama. Dan yang ketiga adalah Amerika Serikat menginginkan kemenangan dalam negerinya, karena sepanjang tahun ini akan ada sekitar 26 pemilihan gubernur, dan dengan penguasaan atas Venezuela diharapkan bahwa kepemimpinan domestik akan berakar pada partai-partai Republik, dan selanjutnya tahun ini adalah tahun dari 250 kemerdekaan Amerika Serikat, dirgahayu Amerika Serikat yang ke-250, dan dengan begitu Trump bisa mengatakan saya sejajar dengan George Washington dan saya sejajar dengan Abraham Lincoln. Ini adalah mimpi dari Donald Trump, dan saat ini inilah yang terjadi. Dunia tidak berkembang menjadi keadaan lebih baik. Dunia melihat sekarang siapa yang kuat itu yang menang, negara yang besar akan menguasai yang lemah, dan hukum internasional akan terpinggirkan. Nah kalau gitu Anda melihat akan ada campur tangan dari negara sekutu Venezuela juga nggak? Saat ini saya belum melihat adanya persatuan di kalangan masyarakat Venezuela. Apakah mereka akan merujuk kepada tokoh-tokoh tertentu? Karena saya perhatikan wakil presiden yang wanita itu tidak karismatis seperti halnya Maduro. Kemudian yang diperlukan sekarang adalah figur-figur baru yang bisa mempersatukan mereka. Nah inilah kelemahan dari Venezuela saat ini, di mana mereka terlalu kuat di pemerintahan, tapi di kalangan pemerintah itu sendiri terdapat berbagai faksi. Ini yang terlihat di mana suatu serangan dari Amerika Serikat atas berbagai fasilitas militer tersebut tidak diantisipasi oleh angkatan bersenjata dari Venezuela. Pak Reza, tapi kalau misalnya seperti misalnya Rusia maupun juga Tiongkok, Anda melihat mereka akan ikut turun tangan? Saat ini mereka masih diam ya, karena bagaimanapun keadaan ini juga berbahaya bagi Cina di masa depan. Karena Amerika Serikat akan menguasai minyak, gas, dan juga energi-energi yang namanya rare earth ada di benua Amerika. Dan dengan kekuatan itu, maka Amerika Serikat berpotensi menekan Cina, kemudian pada saat yang sama Amerika Serikat juga berpotensi menekan Uni Eropa agar berada di dalam posisi mereka. Keadaan ini juga dapat membuat Amerika Serikat menekan Ukraina untuk menyerahkan sekitar 15-20% dari wilayahnya kepada Rusia. Jadi keadaan ini akan menciptakan suatu keseimbangan baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi Trump sudah sudah bergerak dari posisi lemah dalam berurusan dengan Cina menjadi semakin kuat dalam menghadapan dengan Cina. Dengan potensi dampak geopolitik yang dihasilkan, Anda meyakini PBB akan bisa memberikan perubahan yang jelas, tidak hanya mengecam tapi ada aksi nyatanya? Seperti biasa, PBB akan bergerak secara normatif. Kalau kita perhatikan koleksi kata-kata dari Sekjen PBB saat ini, mereka kata-kata kuncinya adalah dialog. Kata-kata kuncinya adalah mendukung perdamaian dunia. Kata kuncinya adalah mendukung terciptanya tertib dunia yang berkeadilan. Maka kata-kata ini sangat normatif. Yang sebenarnya adalah PBB bergerak berinisiatif, misalnya berhubungan dengan negara-negara di benua Amerika, kemudian berhubungan dengan negara-negara dalam Dewan Keamanan di luar Amerika Serikat, karena keadaan ini akan menghancurkan kredibilitas dari PBB sendiri, di mana PBB dapat dikatakan tidak mampu berfungsi menjalankan fungsinya sesuai dengan amanah dari UN Charter tersebut. Pak Reza, tapi dengan Trump yang mengklaim juga akan mengambil alih sementara Venezuela, itu dampaknya apa untuk dinamika geopolitik di kawasan maupun juga secara global? Dinamikanya adalah pertama, saya belum tahu persis apakah Trump
apakah ini hanya klaim ya? Tentunya Dinas Intelijen Amerika Serikat CIA sudah memiliki koneksi dengan kelompok-kelompok di dalam negeri Venezuela, kelompok angkatan bersenjata, kemudian angkatan-angkatan di dalam angkatan bersenjata, kemudian kementerian-kementerian teknis, kemudian dengan kalangan oposisi, kemudian diharapkan mereka tersebut nanti selanjutnya akan mendukung suatu pemerintahan boneka yang dikendalikan oleh Amerika Serikat. Ya kalau sudah begini ya energi minyak terutama sekali dari Venezuela akan dikendalikan oleh Amerika Serikat. Dari situ akan terjadi tekanan Amerika Serikat atas rezim-rezim di benua Amerika yang bernuansa kiri, di mana nanti mereka akan mendapat gempuran lebih lanjut dari Amerika Serikat sendiri. Dan yang namanya tuduhan atas perilaku terorisme itu adalah hal yang tidak dapat dibenarkan karena di sini kelihatan bahwa tujuan itu menghalalkan cara. Jadi name calling atau pemberian nama buruk itu dibuat dengan semena-mena dengan tidak memahami bagaimana proses demokrasi yang berlaku di suatu negara. Di sini Amerika menciptakan suatu ajaran baru di mana bahwa negara-negara di dunia itu yang tidak sama ideologinya, yang tidak dekat dengan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi Amerika Serikat dapat diproyeksikan sebagai musuh Amerika Serikat. Nah, Pak Reza, tapi sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan Trump ke mata internasional dengan klaimnya, dengan apa yang sudah dia lakukan? Yang saya perhatikan, yang dia dapat tunjukkan adalah Pax Americana tidak turun, kemudian Pax Sinica tidak naik, yang terjadi adalah stagnan pada Pax Sinica dan kenaikan dalam Pax Americana, di mana dapat diproyeksikan bahwa Amerika Serikat akan memimpin benua Amerika tersebut sebagaimana sudah dijanjikan oleh pemimpin di masa lalu, yakni Monroe Doctrine, negara luar jangan ikut campur urusan benua Amerika, itu adalah lahan saya. Ini yang tampaknya akan dinyatakan oleh Donald Trump ke depannya. Oke, dan Pak Reza, apakah ini juga adalah strategi Amerika Serikat untuk menunjukkan kekuatan militernya, intelijen, dan lain-lain? Jelas bahwa suatu operasi intelijen yang berhasil menangkap Presiden Maduro dan istrinya itu tidak bisa berjalan sendiri. Itu tergantung juga dari instalasi-instalasi militer yang ada antara Washington sampai kepada Caracas. Yang pertama. Kemudian itu juga didukung oleh kesiapan dari armada darat, laut, dan udara, terutama sekali armada laut untuk menyiapkan pasukan-pasukan khusus memasuki wilayah Venezuela. Dan selanjutnya Amerika Serikat tentunya sangat didukung oleh kelompok-kelompok pro Amerika Serikat yang ada di negara Venezuela tersebut, karena tidak mustahil suatu operasi militer akan berhasil tanpa dukungan dari intelijen di darat. Dan intelijen di darat itu adalah, saya perhatikan, adalah anasir-anasir dari angkatan bersenjata Venezuela yang memberontak terhadap kepala negara mereka. Oke, Pak Teguh Reza Syah, terima kasih sudah berbagi pandangannya bersama kami di Kompas Petang. Pak Reza, selamat petang, sehat selalu. Kami akan kembali dengan informasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bersama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP berlaku sejak 2 Januari 2026. Selengkapnya usai jeda dalam catatan Kompas TV. KUHP dan KUHAP baru harus jamin keberlangsungan demokrasi. Kami juga soroti tahun baru, Timnas punya pelatih baru. Gantikan Patrick Kluivert, mampukah John Herdman bawa Timnas mencatat prestasi lebih tinggi? Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya. Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. Ternyata Bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium. Sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. seruput aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap!
Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya. Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. Ternyata Bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. Ia butuh kenyamanan, ada bisa sedap ayam bawang, resep baru. Manjakan diri dengan kenyal mie-nya. Bikin rileks. Bawang goreng dan kuah gurihnya. Bikin hangat. Cobain deh, resep barunya mie sedap ayam bawang dari Wings Food. Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya. Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. ternyata Bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bersama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP berlaku sejak 2 Januari 2026. Kelompok masyarakat sipil khawatir KUHP dan KUHAP baru justru membatasi kritik dan demokrasi di Indonesia. Pemberlakuan ini juga menjadi ujian transisi dan kematangan negara hukum. Dan inilah catatan Kompas TV, KUHP dan KUHAP baru harus jamin keberlangsungan demokrasi. Saat ini berjalan berlakunya dua produk hukum ya, yang jauh lebih mungkin menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP bersama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP mulai berlaku pekan ini. Bagi DPR selaku pembentuk undang-undang, payung hukum ini dianggap memberikan pembaruan terhadap penegakan hukum. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyatakan, pemberlakuan KUHP dan KUHAP merupakan sejarah penegakan hukum di Indonesia yang lebih berkeadilan. Saya berharap ya, niat baik kita semua, Komisi 3, pemerintah, kemudian juga Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung ya, untuk menjadikan hukum ya lebih manusiawi, lebih berkeadilan, bisa benar-benar terwujud. Namun niat baik itu masih menyisakan kekhawatiran bagi publik, terutama terhadap pasal-pasal yang rawan disalahgunakan dan rawan kriminalisasi. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyatakan, KUHP dan KUHAP memiliki peran sentral dalam menegakkan demokrasi. KUHP pidana baru melonggarkan kriminalisasi terhadap warga negara dalam konteks mengkritik pejabat. Dalam sebuah negara yang demokratis, tentu hukum pidana, hukum acara pidana memiliki peran yang sangat sentral. Paling tidak 3 hal: menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara. Nah, sayangnya hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru saat ini tidak meyakinkan untuk menjamin adanya terjaganya keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu kami mendesak agar kedua undang-undang ini dibatalkan. Menanggapi kritik dan kekhawatiran itu, tim ahli KUHP Nasional Albert Aris membantah dan menilai pernyataan Usman menyesatkan. Albert menjelaskan kritik yang masuk dalam koreksi dan saran tidak masuk dalam tindak pidana. Lain hal dengan fitnah dan penghinaan. Kritik yang merupakan saran, koreksi, dan masukan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, itu tidak bisa dipidana. Yang dapat dipidana adalah perbuatan yang bersifat menghina, menista, dan juga memfitnah. Tapi kabar baiknya yang perlu diketahui masyarakat luas adalah tidak akan ada proses hukum tanpa ada pengaduan yang resmi dari Presiden atau wakil presiden serta pimpinan lembaga terkait. Relawan atau pihak ketiga lainnya tidak lagi bisa membuat laporan kepada pihak yang berwajib dengan mengatasnamakan kepentingan presiden atau wakil presiden.
Kekhawatiran masyarakat sipil akan masa depan demokrasi di Indonesia harus segera dijawab oleh pemerintah demi menjaga kepercayaan publik dan stabilitas politik nasional sebagai faktor penting fondasi ekonomi nasional. Tim Liputan Kompas TV. Momentum pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP baru pada 2 Januari lalu harus menjadi ruang interaksi solutif dan setara antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. Prinsip menjaga Indonesia sebagai negara demokrasi harus ada, khususnya di sisi pemerintah, demi menjaga hak asasi publik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara sesuai mandat konstitusi. Pro kontra soal perluasan kewenangan penyidik, baik polisi maupun jaksa di KUHP baru, padahal instrumen pengawasan terhadap institusi kejaksaan dan kepolisian masih dinilai lemah, harus menjadi perhatian bersama, utamanya soal pengawasan. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra memastikan penerapan KUHP dan KUHAP baru mensyaratkan sejumlah aturan pelaksana, termasuk peraturan pemerintah, peraturan Kapolri, dan Kejaksaan Agung, sehingga tidak bisa langsung diterapkan. Yusril juga menjamin siapapun yang mengkritik pemerintah, termasuk pejabat pemerintah, tidak akan dipidana berdasarkan KUHP dan KUHAP baru. Pemerintah harus bisa memastikan hukum tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi menjadi penjamin prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini di depan ada teror dan ancaman yang dialami sejumlah aktivis karena mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah di berbagai sektor harus segera direspon pemerintah. Aparat penegak hukum harus mengusut secara profesional agar tidak ada tempat bagi siapapun yang menggunakan kekerasan di atas tatanan hukum negara. Seluruh jaminan pemerintah soal tatanan hukum nasional yang berkeadilan dan menjaga prinsip hak asasi manusia serta demokrasi harus dibuktikan pada bagaimana cara aparat penegak hukum menghadapi masyarakat, termasuk segera mengusut aksi teror terhadap sejumlah aktivis. Komponen masyarakat, baik individu maupun berkelompok, diberi keleluasaan untuk berpartisipasi dalam memajukan negeri, termasuk kritikan yang konstruktif dan solutif. di depan ada satu kantong. Terkait sejumlah pasal di KUHP dan KUHAP baru yang dianggap mengancam kebebasan berpendapat, menerobos hak asasi manusia, dan menggerus kualitas demokrasi, pintu judicial review di Mahkamah Konstitusi harus bisa jadi solusi. Ruang diskusi publik harus dijamin aman dan tidak boleh ada tindakan intimidatif dan represif di tengah dialektika yang sedang berlangsung. Semua pihak harus bisa mengedepankan harmoni dalam perjalanan bangsa dan negara. Laku keadilan berdasarkan prinsip dasar kemanusiaan harus diutamakan ketimbang penggunaan kekuasaan dan kekuatan. Amanat konstitusi jelas mengatur kewajiban pemerintah dalam menjamin hak konstitusi warga negara tanpa diksi kekerasan dan represif. Sebaliknya, semua komponen bangsa diwajibkan bersama-sama menjaga ketertiban umum demi terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera. Demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan. Tahun baru Timnas punya pelatih baru, gantikan Patrick Kluivert. Mampukah John Herdman bawa Timnas mencatat prestasi lebih tinggi? Perbincangannya akan hadir usai jeda. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game.
Hai dengan Nana tawa harus mengalir. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya. Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. Ternyata Bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. So Fresh Citrus baru. Grrr, aromanya bikin badan segar anti-enak. So Fresh Citrus dari lemon oil, ada hot lock system. So Fresh Citrus anti-enak, badan segar bugar. Grrr. Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya. Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. ternyata Bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Gua udah buktiin, banyak banget manfaatnya. Dulu pas lagi sholat, sendi itu sakit banget. Setelah setiap hari minum kolagena, nyeri-nyeri, sakit sendi, hilang. Tadinya gue pikir ini buat cewek. ternyata Bisa buat cowok juga. Kolagena, susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, sendi jadi kuat, tulang padat, kulit sehat. Kolagena, susu awet muda. Terbukti, kolagena banyak banget manfaatnya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai arsitek level Piala Dunia yang siap membawa Garuda memasuki era baru. Hal itu diumumkan melalui laman resmi PSSI. Dalam keterangannya, Saudara, PSSI menuliskan menyambut antusias kehadiran pelatih berusia 50 tahun tersebut. Rekam jejak dari Hartman ini menjadi alasan utama penunjukan ini. Dilansir dari The Canadian Spurs, Hartman mengatakan ini tentang bagaimana menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa dirasakan ataupun bisa Anda rasakan gairah dan juga intensitas para penggemarnya. Yang saya lihat adalah potensi talenta yang ada sangat besar. Suasananya sangat mirip dengan Kanada. Negara yang besar, banyak potensi dengan pemain lokal, tetapi juga kemampuan untuk merekrut pemain naturalisasi yang sudah mereka mulai. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengungkapkan salah satu kriteria PSSI memilih pelatih timnas adalah mau tidaknya untuk tinggal di Indonesia. Sumarji menjelaskan saat kandidat mengerucut ke dua pilihan, John lah yang berkomitmen untuk tinggal di Indonesia selama menjalani kontrak bersama timnas Indonesia. John Hartman juga akan diperkenalkan secara resmi pada 12 Januari mendatang. Hal utama, pilar utama dia mau tinggal di Indonesia itu jadi pertimbangan utama. Nah, dia sendiri menyampaikan ketika kita interview itu langsung dia bilang, jika Indonesia memang memilih John, maka saya dengan keluarga saya akan saya bawa langsung ke Indonesia dan akan tinggal di Indonesia. Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2-3 orang. Selebihnya saya akan mengambil semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Hal-hal yang mendasar itulah yang akhirnya kami sepakat memilih si John ini.
Era baru Timnas Garuda bersama dengan John Hartman akan dimulai. Kita bahas bersama dengan mantan pemain Timnas Indonesia, Bung Zainal Arif, dan juga pengamat sepak bola, Bung Wesley Huta Galung. Selamat petang semuanya. Akhirnya nama yang kita tunggu keluar juga ya, John Hartman begitu dipilih PSSI menjadi pelatih timnas yang baru. Saya ke Bung Wesley dulu. Tadi kita sama-sama mendengarkan kalau kata Bang Sumarji komitmen, karena waktu itu ada dua nama ya, si Giovanni dan juga John Hartman. Tapi